SMA Negeri 99 Jakarta. Salam sekutu. Sekutu datang, sekutu berjuang, sekutu menang. Kalian cita-citanya mau jadi apa? Kalau aku mau jadi insinyur. Kalau aku jadi sejarawan. Sejarawan. Kamu tuh keren banget. Kok kamu gitu sih nih tugasnya? Nah, kalian tahu kan Indonesia? Pasti tahu dong Indonesia. Nah, Indonesia dalam proses menuju kemerdekaannya, dia mengalami berbagai banyak peristiwa sejarah. Nah, salah satu peristiwa sejarah yang cukup penting untuk Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Nah, dalam Sumpah Pemuda itu juga banyak komponen-komponen penting untuk membentuk satu sejarah Sumpah Pemuda itu. Nah, untuk mengabadikan itu semua agar tidak tergerus zaman, nah disinilah peran museum bermain. Nah, apabila museum itu apa sih? Museum itu adalah tempat untuk mengabadikan suatu proses sejarah dan juga benda-benda penting untuk sejarah untuk bisa dinikmati dan bisa untuk tetap ada untuk kedepannya dan bisa dinikmati oleh masyarakat dunia kedepannya. Nah, apabila kita menuju pada dari Kemendikbud Ristek pada tahun 2023, Indonesia memiliki 450 museum dan yang paling banyak ada di Jakarta sekitar 42 museum. Nah, apabila kita lihat dari 450 museum yang ada di Indonesia, mereka memiliki satu permasalahan yang sama, yaitu adalah rendahnya minat untuk berkunjung ke museum. Nah, apabila kita melihat dari data BPS Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 sampai 2022, mereka mengalami dari adanya 8% turunan minat pengunjung. Di sini memang sedikit 8% ini, tapi apabila kita terus menerus, ini akan menjadi bom waktu yang akan meledak pada akhirnya dan akan menghilangkan fungsi dari museum itu sendiri. Jadi kesimpulannya apa sih yang menjadi masalah? Yang jadi masalah adalah rendahnya minat pengunjung. Nah, rendahnya minat pengunjung ini disebabkan dari adanya kurangnya manajemen pengelolaan museum yang kurang diminati oleh masyarakat. Nah, dari kurangnya pengelolaan manajemen ini disebabkan oleh adanya kurangnya SDM yang berkompeten. Nah, kita bisa ambil kesimpulan, jadi ada 3 faktor yang menyebabkan kenapa minat pengunjung kita bisa jadi menurun. Pertama adalah SDM yang mengelola kurang baik dan kompeten dan dalam bidangnya. Yang kedua adalah kurangnya anggaran dari pemerintah untuk mengelola museum ini agar menjadi lebih baik ke depannya. Yang ketiga adalah banyaknya pegawai-pegawai atau sumber daya manusia yang mengelola museum ini, mereka berasal dari adanya pensiunan yang dalam artian mereka tidak kompeten dalam bidang ini. Itu. Terus solusi dari masalah itu gimana? Gimana ya? Nah, buat menjawab dari permasalahan yang udah Farel katakan, aku udah punya solusi nih, yaitu apa sih? Yaitu pengkolan. Pengkolan itu adalah singkatan dari penganggaran, pengalokasian, dan pelatihan. Yang pertama itu ada penganggaran. Maksudnya apa sih? Kita tahu untuk menjalankan suatu museum memerlukan biaya yang besar, dan terkadang museum-museum di Indonesia saat ini hanya mengandalkan uang dari pemasakan tiket saja, padahal itu sama sekali tidak cukup untuk memenuhi biaya operasional museum yang besar kayak menggaji karyawan ataupun biaya perawatan daripada barang-barang yang ada di museum tersebut. Sehingga dampaknya apa? Para pengelola museum itu malah merendahkan gaji daripada pegawai di museumnya, hingga akhirnya apa? Masyarakat yang kerja di museum itu terkadang gak kompeten. Karena apa? Karena yang ditawarkan itu gak sesuai dengan kebutuhan museum itu tersendiri, dan pada akhirnya melahirkan dari tenaga kerja yang sama sekali gak kompeten, hingga akhirnya apa? Pengelola museum menjadi sangat jelek hingga akhirnya dan membuat masyarakat malas untuk datang ke museum pada akhirnya. Dan sehingga kami mau agar si museum ini bekerja sama dengan instansi pemerintah, dan pemerintah dapat memberikan insentif terhadap museum ataupun si museum dapat bekerja dengan instansi swasta, sehingga pada akhirnya para investor datang ke museum untuk mengalokasikan dana mereka ke sana. Untuk solusi yang kedua yang aku tawarkan adalah tentang pengalokasian. Kita tahu seperti yang Farel udah bilang, kalau banyak banget tenaga kerja yang gak sesuai kebutuhan, tenaga kerja yang mau pensiun sama sekali gak kompeten, dan akhirnya kami mau agar si museum ini mengalihkan daripada yang gak kompeten ini menjadi lewat 2 cara. Yang pertama adalah lewat kementerian seperti Kemenpan RB ataupun Kemendikbudristek. Kami mau agar para pegawai di sana bermutasi ke museum agar mereka dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih baik, tenaga kerja yang lebih ketat, tenaga kerja yang lebih baik pada akhirnya, sehingga apa itu akan menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh museum, karena seperti CPNS ataupun P3K. Selanjutnya adalah lewat kerjasama dengan kampus Merdeka. Kami mau agar museum itu melakukan program seperti program magang kepada mahasiswa di kampus Merdeka, sehingga pada akhirnya si museum memiliki tenaga kerja yang masih muda, yang masih relevan dengan zamannya, sehingga para tenaga kerja yang muda ini diharapkan mampu untuk menarik minat daripada masyarakat untuk datang ke museum lewat
lewat cara-cara kreatif lewat anak muda, bisa lewat media sosial ataupun lewat pengenalan teknologi. Selanjutnya adalah solusi ketiga ataupun solusi terakhir daripada yang aku ingin sampaikan adalah lewat pelatihan. Pelatihan itu ada tiga, lewat pelatihan manajerial, dan kedua adalah pelatihan kurator, yang kedua adalah pelatihan teknologi, dan yang ketiga adalah pelatihan media sosial ataupun komunikasi. Yang pertama adalah pelatihan manajerial. Maksudnya apa sih? Kami mau agar tenaga kerja yang udah baru ini agar mereka memiliki bekal ilmu yang bagus kayak kurator itu, seperti penataan ataupun bagaimana cara menyampaikan pesan daripada benda prasejarah itu lebih baik kepada masyarakat, sehingga kita menimbulkan kesan kepada masyarakat itu tersendiri. Yang kedua adalah lewat pengenalan teknologi, pelatihan teknologi seperti VR, virtual reality, dan AR ataupun augmented reality, agar masyarakat itu memiliki pengalaman yang kuat terhadap museum itu tersebut, sehingga masyarakat ataupun pengunjung tidak hanya melihat, mendengar, tetapi juga merasakan sejarah yang ada di museum tersebut dalam konotasi sejarah yang masih baik, bukan kayak perorangan sadis ataupun sebagainya, sehingga itu akan memberikan yang namanya pengalaman yang bagus bagi masyarakat, sehingga itu akan menjadi berkesan di ingatan mereka, dan itu menjadi membuat kehadiran museum di Indonesia pada akhirnya. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah pelatihan media sosial ataupun pelatihan media komunikasi. Maksudnya adalah agar si pegawai ini memanfaatkan media sosial yang sangat lumrah di kalangan masyarakat Indonesia yang semuanya sudah memiliki dunia maya di handphone, sehingga dengan adanya hal itu akan membuat branding bagi nama museum, dan yang pada akhirnya itu akan membuat nama museum menjadi lebih kuat di masyarakat. Nah, begitu Alifa cara solusinya. Oh, pantesan aja ya museum Indonesia itu masih terkenal seperti museum yang ada di Singapura. Padahal museum yang di Singapura itu bisa loh mencapai 2,3 juta pengunjung pada tahun 2023. Maka dari itu kami yakin solusi Pemkor adalah solusi yang tepat untuk mengatasi peningkatan sumber daya manusia pengelola dari museum itu sendiri. Nah, kemudian apa sih Pemkor itu? Mari kita bahas kembali. Pemkor yaitu penganggaran, pengalokasian, dan juga pelatihan, di mana kita tentunya membutuhkan anggaran untuk peningkatan operasional dari museum itu sendiri, dan juga peningkatan kompetensi dari individu yang akan mengelola museum itu. Kemudian adanya pengalokasian yang akan diambil dari sumber berupa CPNS ataupun P3K yang diambil dari generasi muda. Kemudian adanya pelatihan khusus di bidang-bidang tertentu. Maka dari itu bersama SMA Negeri Sunda 9 Jakarta memajukan SDM untuk museum yang